Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Halo anak-anakku kelas 3 yang Patris sayangi. Jumpa lagi bersama Patris di sini. Semoga kalian semuanya dalam kondisi yang sehat dan tetap semangat. Baik, anak-anakku kelas 3, kembali lagi Patris menjumpai kalian untuk menyampaikan materi. Untuk kali ini kita akan belajar tema 4. Namun sebelumnya marilah kita awali terlebih dahulu dengan berdoa bersama sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, anak-anakku, marilah kita mulai untuk materi kita yaitu tema 4 dengan judul kewajiban dan hakku. Subtema 4, kewajiban dan hakku sebagai warga negara. Pembelajaran 2. Nah, silahkan buku kalian dibuka, lalu disimak apa yang akan Patris sampaikan, sehingga kalian bisa mengikutinya dengan baik dan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang nantinya akan Patris berikan, gitu ya. Nah, silahkan bukunya dibuka. Kita mulai pada halaman 147. Ya, ayo membaca. Siti demam. Siti kepanasan saat pulang sekolah. Di malam harinya, ia demam dan badannya panas. Ibu mengompres Siti dengan air hangat. Ibu pun menyelimutinya dengan selimut tipis. Ya, jadi ini Siti sakit. Ya, akibat apa? Akibat kepanasan saat pulang sekolah. Jadi sakitnya ini sakit panas ya. Nah, kemudian dikompres sama ibunya, gitu ya. Berikutnya, Siti masih merasa demam saat bangun tidur. Ibu ingin Siti sehat. Ibu pun membawa Siti ke puskesmas. Ya, jadi karena masih panas badannya, maka ibu segera membawa Siti ke rumah sakit. Ya, agar cepat sembuh tentunya. Nah, sebagai warga negara, kita berhak mendapat fasilitas tempat berobat. Oleh karena itu, pemerintah mendirikan puskesmas dan rumah sakit. Di puskesmas dan rumah sakit ada dokter dan perawat yang bertugas. Ya, tuh. Jadi hak kita adalah mendapatkan fasilitas tempat berobat. Ya. Nah, berikutnya. Dokter lalu memeriksa Siti. Siti diperiksa, dokter memberinya obat dan vitamin. Dokter menyarankan agar Siti menjaga kesehatan. Ia harus banyak minum air putih hangat. Ia harus memilih jajanan yang sehat. Ia juga harus rajin mencuci tangan. Ya, gambar mencuci tangan sudah ada di atas. Itu adalah langkah yang benar. Nah, kemudian ibu dan Siti berterima kasih kepada dokter. Mereka senang berobat di puskesmas. Ya, itulah bacaannya. Ya sudah Patris bacakan. Nah, sekarang kalian bisa melihat ataupun menyimak kembali ataupun melihat kembali bacaan tadi. Carilah kata-kata yang di dalamnya ada atau merupakan kewajiban dan juga haknya. Sekarang perhatikan. Amati kembali teks Siti demam, kemudian temukan kewajiban dan hak pada teks. Sampaikan hasil temuanmu di depan kelas, ya. Baik, Patris akan menunjukkan mulai dari kewajiban terlebih dahulu. Yang pertama adalah kewajiban. Yang pertama, nomor 1, ibu membawa Siti ke puskesmas karena sakit. Jadi ini kewajiban ibu ya. Jadi atau orang tua ketika anaknya sakit, yaitu membawanya ke tempat berobat. Contohnya adalah puskesmas. Ya, jadi itu yang pertama. Yang kedua, pemerintah mendirikan puskesmas dan rumah sakit. Ya, jadi selaku pemerintah mempunyai kewajiban untuk mendirikan fasilitas tempat berobat, contohnya puskesmas dan juga rumah sakit. Nah, itu. Kemudian yang ketiga, dokter dan perawat bertugas di puskesmas dan rumah sakit. Untuk tugasnya dokter yaitu bertugas di mana? Ya di puskesmas ataupun
di rumah sakit. Kewajibannya adalah mengobati pasiennya tentunya, gitu ya. Dan yang keempat yaitu memilih jajanan yang sehat, ya. Jadi kita wajib memilih jajan yang sehat, tujuannya adalah agar kita sehat tentunya. Yang kelima, kita wajib harus rajin mencuci tangan. Kita harus rajin mencuci tangan. Ini kewajiban kita ya. Agar apa? Agar tentunya sehat. Ya. Jadi setelah bermain, setelah dari mana kita akan makan ya, ataupun akan menikmati sesuatu, misalkan makan ataupun memegang hidangan camilan gitu ya. Nah, kita harus mencuci tangan terlebih dahulu. Agar apa? Agar tangan kita bersih tentunya, supaya kita sehat. Nah, baik, itu kewajiban. Nah, sekarang kita menyampaikan haknya. Perhatikan. Yang pertama, yaitu mendapat fasilitas tempat berobat. Ya, ini hak kita ya sebagai warga negara, yaitu mendapat fasilitas tempat berobat. Biasanya di mana? Ya di puskesmas atau di rumah sakit ya. Jadi untuk puskesmas ini biasanya ada di setiap kecamatan ya, atau bahkan di desa juga ada ya, atau di kelurahan gitu ya. Baik, itu adalah fasilitas tempat berobat. Kemudian yang kedua, mendapat hak untuk dirawat oleh dokter yang bertugas ya. Jadi kalian setelah berada di rumah sakit, kalian punya haknya untuk dirawat, untuk diberi obat ya, tentunya seperti itu. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, mendapat obat dan vitamin. Jadi setelah diperiksa oleh dokter, ternyata misalkan penyakitnya diketahui ya, nah kalian punya hak untuk mendapatkan obat dan vitamin. Baik, terus yang keempat, memilih jajanan yang sehat. Nah, ini memilih juga hak kalian juga ya. Jadi kalian memang ketika membeli jajan ataupun membeli makanan dimanapun terserah kalian mau yang bagaimana ya. Akan tapi kalian juga bisa melihat apakah makanan atau jajanan itu sehat apa tidak untuk dikonsumsi, sehingga kalian mempunyai hak untuk itu ya, untuk memilih jajanan yang sehat. Baik, yang kelima yaitu merasa senang berobat di puskesmas. Ini ya, ini hak kalian. Karena kalian punya hak untuk berobat di puskesmas, kalian juga punya hak untuk senang ya. Jadi tidak harus ke rumah sakit atau ke dokter spesial gitu ya. Kalian bisa ke puskesmas, pusat kesehatan masyarakatnya. Itu adalah singkatan dari puskesmas. Baik, selanjutnya amati teks kembali ya, amati kembali teks Siti Demam. Kemudian tuliskan kalimat-kalimat yang menunjukkan masalah. Tuliskan juga cara mengatasinya. Perhatikan ada 2 kolom ya. Jadi judulnya ada masalah dan cara mengatasinya. Pada kolom masalah ya, kalian perhatikan di sini apa yang sedang terjadi pada teks bacaan tadi ya. Jadi yang pertama adalah Siti demam dan badannya panas. Nah, cara mengatasinya bagaimana? Mengatasinya adalah ibu mengompres Siti dengan air hangat. Yang kedua, ibu pun menyelimuti Siti dengan selimut yang tipis. Ya, ini untuk mengatasi sementara ya. Jadi ketika dilakukan kompres bisa sembuh, maka ya sudah. Berarti untuk mengatasi demamnya atau badan yang panas itu dengan cara dikompres atau diselimuti dengan selimut yang tipis. Terus yang kedua, masalahnya adalah Siti merasa demam saat bangun tidur. Nah, ketika dikompres ternyata masih tetap panas ya, masih tetap demam. Oleh karena itu cara mengatasinya adalah ibu pun membawa Siti ke puskesmas ya. Jadi karena ditangani sendiri tidak sembuh juga, tidak berkurang panasnya, sehingga perlu dibawa ke puskesmas. Nah, kemudian dokter memberi Siti obat dan vitamin ya. Jadi setelah Siti diperiksa, ternyata Siti misalkan kecapean atau Siti misalkan
sakit tipes. Nah, maka dokter akan menentukan obat apa yang akan diberikan kepada Siti, ya. Obat dan juga vitamin yang bisa diberikan kepada Siti untuk mengobati atau menyembuhkan penyakitnya, ya. Nah, terus yang ketiga, Siti harus menjaga kesehatan, ya. Nah, itu jadi agar kalian tidak sakit, maka kalian harus menjaga kesehatan, ya. Jadi menjaga kesehatan ini sama dengan mencegah terjadinya sakit, ya. Jadi mencegah itu lebih baik daripada mengobati, ya, seperti itu. Baik, yang berikutnya, sebagai warga negara yang baik, kita wajib menjaga kesehatan, ya, menjaga kesehatan kita. Jika warga sehat, negara akan berkembang dengan baik. Nah, bagaimana jika sebaliknya? Ya tentunya sebaliknya juga, ya, keadaannya. Nah, kemudian perhatikan, siswa dianjurkan agar memilih jajanan yang sehat. Apa yang dimaksud dengan jajanan sehat? Kemudian apa saja contoh jajanan sehat itu? Dan mengapa kita harus memilih jajanan sehat? Kemudian apa manfaatnya untuk kesehatan? Nah, ini adalah disajikan beberapa pertanyaan, ya, yaitu tentang permasalahan sebetulnya di sini. Nah, permasalahan ini akan kita coba cari jawabannya ataupun cari pemecahannya, ya. Itu bisa dengan cara melakukan wawancara, ya. Perhatikan. Nah, carilah jawaban pertanyaan-pertanyaan di atas itu. Jadilah ada yang jadi wartawan, ya. Nah, ini jadi maksudnya kalian tuh melakukan wawancara, berarti kalian yang melakukan mengajukan pertanyaan, ya. Makanya disebutkan jadilah wartawan dan carilah teman untuk kamu wawancarai. Kemudian catat wawancaramu pada tempat yang tersedia, ya. Nah, di sini itu tadi pertanyaan-pertanyaan yang bisa ditanyakan, yang bisa diajukan agar kalian tahu tentang jajanan yang sehat itu yang seperti apa. Nah, sekarang untuk hasil wawancaranya begini, ya. Nanti kalian bisa membuat sendiri, ya. Artinya untuk latihan saja, bukan untuk tugas, ya. Jadi tentang wawancara. Perhatikan. Nah, ini part singkat, ya. W ini adalah wartawan dan S ini narasumber. Ya, narasumber inilah yang ditanyai. Siapa yang ditanya? Gitu, ya. Baik, untuk wartawan di sini, apa yang dimaksud dengan jajanan sehat? Kemudian narasumbernya menjawab, jajanan sehat adalah jajanan yang memiliki gizi yang seimbang. Selain itu, jajanan harus bersih, tidak mengandung bahan pengawet, bahan pewarna, yaitu pewarna buatan, dan bahan tambahan lainnya. Ini adalah contoh ataupun ciri-ciri dari jajanan yang sehat, gitu, ya. Nah, terus yang wawancara yang kedua atau pertanyaan yang kedua, apa saja contoh jajanan sehat? Nah, ini perhatikan. Jajanan sehat contohnya adalah nasi bungkus, kemudian roti, buah, dan minuman yang ataupun tanpa pengawet dan pewarna, ya. Ini adalah makanan yang sehat atau jajanan yang sehat. Terus yang ketiga, mengapa harus memilih jajanan yang sehat? Ya tentunya adalah agar supaya badan kita sehat. Kalau salah makan bisa-bisa terkena penyakit, ya. Nah, oleh karena itu kita harus memilih jajanan yang sehat. Jadi tadi memilih merupakan hak, ya. Akan tapi juga bisa jadi sebagai kewajiban agar badan kita sehat, maka kewajiban kita adalah memilih yang sehat, ya. Memilih makanan atau jajanan yang sehat. Baik, selanjutnya yang keempat, apa manfaatnya untuk kesehatanmu? Ya, jadi jajanan yang sehat itu manfaatnya apa untuk kita, untuk kesehatan kita, ya. Jadi jawabannya adalah agar tubuh kita akan sehat, kuat, dan tidak mudah sakit, pasti, ya. Jadi kalau tubuh kita sudah memakan makanan yang sehat, maka tubuh kita insya Allah terjaga, ya, dari yang namanya penyakit, ya.
Jadi itu manfaatnya adalah untuk kesehatan agar tubuh kita sehat, kuat dan tidak mudah sakit. Gitu ya. Nah, jadi sementara sampai di sini dulu ya, anak-anak ya, untuk penyampaian materi kali ini. Jadi materi kita cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya Pak Tes mohon maaf. Pak Tes selalu berpesan agar selalu menjaga kesehatan dan selalu mematuhi protokol kesehatan ya. Kemudian agar kalian juga selalu patuh dan taat pada orang tua kalian masing-masing ya. Baik, Pak Tris akhiri sampai di sini. Pak Tris ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.